Culture Heritage episode kali ini membahas mengenai kebudayaan Yogyakarta yang kerap kali menjadi incaran para turis asing. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintahan negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Keraton Yogyakarta merupakan cagar budaya yang sangat syarat nilai historis dan peradaban yang tinggi. Keindahan arsitektur bangunan keraton ini sungguh memukau. Tak heran bila keraton ini kemudian menjadi salah satu ikon pariwisata di kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta pada awalnya merupakan sebuah pesanggerahan bernama Garjitawati, yang ketika itu banyak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan para pengiring jenazah dari atau ke tempat pemakaman raja di Imogiri. Pada masa berikutnya, kawasan ini kemudian berkembang menjadi keraton sebagai bagian dari pengembangan kerajaan Mataram Islam di Keraton Surakarta yang didirikan oleh Hamengkubuwono II tahun 1755 pasca Perjanjian Giyanti. Pembangunan Keraton Yogyakarta pada perkembangannya memiliki banyak persamaan tata ruang dengan Keraton Surakarta. Mengingat arsitek Keraton Surakarta juga dibangun oleh Hamengkubuwono I, yang tidak lain adalah saudara dari Hamengkubuwono II. Juga arsitek Keraton Yogyakarta dengan didominasi arsitektur tradisional Jawa dengan konsep joglonya yang inovatif. Meski kemudian di beberapa ruangan keraton terdapat juga arsitektur Portugis, Belanda, dan Cina. Komplek Keraton Yogyakarta sungguh indah memukau, terutama interior dinding atau bangunan keraton dihiasi aneka relief baik relief atau ornamen bunga. Kotak-kotak dan beberapa ornamen atau relief yang didominasi warna kuning keemasan dipadu sedikit warna hitam dan merah. Kemudian dikombinasikan sedemikian rupa dari tingkat relief paling rumit hingga tingkat relief yang tersebar di seluruh ruangan yang ada di komplek keraton. Sehingga saat menelusuri komplek keraton, banyak dijumpai aneka relief yang unik khas Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta kini banyak dimanfaatkan sebagai museum sejarah, namun perkembangannya, Keraton Yogyakarta tidak hanya sebagai bukti akan keberagaman kebudayaan Jawa, tetapi juga merupakan kiblat bagi pembangunan budaya Jawa yang ada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Keindahan Keraton Yogyakarta, baik keindahan interior bangunan keraton dengan segala relief ataupun ornamen, atau ratusan pilar tiang penyangga keraton yang beragam bentuk juga dihiasi ornamen. Namun di balik keindahan keraton yang demikian mempesona, ternyata menyimpan serta memberi makna tersendiri, terutama pola hidup maupun pola pikir penghuni keraton yang tetap konsisten dengan kebudayaan Jawa yang hingga sekarang tetap melekat dalam lingkungan Keraton Yogyakarta. Bila Anda bertanya-tanya, siapakah orang-orang yang sering berlalu lalang tersebut? Orang-orang yang disebut sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta. Abdi dalam keraton dikenal mendapatkan imbalan yang kecil, bahkan tidak mendapatkan imbalan apa-apa ketika masih magang. Namun, bukan imbalan yang menjadi dasar untuk menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta. Bila kita bayangkan di masa lalu, ketika Keraton Yogyakarta menjadi pusat politik dan kekuasaan di Jawa, menjadi abdi dalam seperti menjadi pegawai negeri sipil di masa Republik.
Namun di masa sekarang, dengan beban ekonomi dan tanggungan kehidupan yang besar, beberapa abdi dalam menyatakan cukup. Mereka bukan mencari imbalan yang besar dengan menjadi abdi dalam, mereka mencari ketenangan hidup dan mewujudkan kesetiaan kepada Keraton Yogyakarta. Tidak lengkap rasanya berkunjung ke Yogyakarta apabila tidak mengunjungi tempat yang satu ini, yaitu Masjid Kota Gede. Untuk dapat berkunjung ke tempat ini, Anda tidak akan dikenakan biaya apapun. Masjid Kota Gede dibangun di zaman Kerajaan Mataram pada tahun 1640 oleh Sultan Agung bersama-sama dengan masyarakat setempat yang umumnya beragama Hindu dan Buddha. Masjid ini merupakan bangunan tempat ibadah Islam tertua di Yogyakarta yang memiliki perangkat unik berupa mimbar khotbah dengan ukiran indah, beduk yang usianya sudah ratusan tahun, serta tembok berperekat air aren. Sebelum memasuki kompleks masjid, kita akan menemui sebuah pohon beringin yang konon usianya sudah ratusan tahun. Pohon itu tumbuh di lokasi yang kini dimanfaatkan untuk tempat parkir. Karena usianya yang tua, penduduk setempat menamainya Ringin Sepuh dan menganggapnya mendatangkan berkah. Berjalan mendekat ke arah kompleks masjid, dapat kita temui sebuah gapura yang berbentuk padu raksa. Persis di bagian depan gapura juga akan ditemui sebuah tembok berbentuk huruf L. Pada tembok itu terpahat beberapa gambar yang merupakan lambang kerajaan. Bentuk padu raksa dan tembok L itu adalah wujud toleransi Sultan Agung pada warga yang ikut membangun masjid yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Berjalan mengelilingi halaman masjid akan dijumpai perbedaan pada tembok yang mengelilingi bangunan masjid. Tembok bagian kiri terdiri dari batu bata yang berukuran lebih besar, warna yang lebih merah, serta terdapat batu seperti marmer yang di permukaannya ditulis aksara Jawa. Sementara tembok yang lain memiliki batu bata berwarna agak muda, ukuran lebih kecil dan polos. Tembok yang berada di kiri masjid itulah yang dibangun pada masa Sultan Agung. Sementara tembok yang lain merupakan hasil renovasi Paku Buwono X. Tembok yang dibangun pada masa Sultan Agung berperekat air aren yang dapat membatu sehingga lebih kuat. Masjid yang usianya telah ratusan tahun tersebut hingga kini masih terlihat hidup. Warga setempat masih menggunakannya sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan. Bila datang saat waktu sholat, akan terlihat puluhan warga menunaikan ibadah. Di luar waktu sholat, banyak warga yang menggunakan masjid untuk tempat berkomunikasi, belajar Al-Quran, dan kegiatan lainnya. Kawasan Malioboro merupakan salah satu jalan di kota Yogyakarta dari kawasan Tugu sampai perempatan kantor pos besar yang meliputi Jalan P. Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Ahmad Yani. Kalau ditelusuri lebih jauh, mirip seperti pusat wisata di kawasan Orchard Road, Singapura. Sepanjang jalan kawasan Malioboro sungguh mempesona, yang dipenuhi beberapa cagar budaya yang megah hingga kini masih terawat dan memiliki gaya arsitektur bangunannya yang unik seperti Gedung Agung, Tugu, Stasiun Tugu, Pasar Beringharjo, dan Benteng Fredebuk. Namun pada perkembangannya, keindahan kawasan Malioboro akan cagar budaya tersebut seakan tenggelam oleh kemegahan gedung-gedung baru bernuansa komersil. Belum lagi ratusan reklame yang berukuran besar, sehingga keindahan kawasan Malioboro banyak yang terbawa arus oleh gelombang globalisasi. Keindahan kawasan Malioboro yang menarik antara lain pemandangan pedagang kaki lima yang menghiasi trotoar sepanjang kawasan Jalan Malioboro, terutama pedagang pakaian batik dan aksesoris. Malioboro juga merupakan surganya aksesoris yang unik dan menarik.
Aksesoris yang ada di kawasan ini umumnya kerajinan tangan yang dibuat oleh pengrajin asal Yogyakarta dengan bahan-bahan kekayaan alam yang ada di sekitar tempat tinggal seperti bambu, kayu, dan bahan lainnya yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk aneka aksesoris gelang, kalung, anting-anting, bros, dan lainnya. Pakaian batik yang dijual di kawasan ini juga hasil kerajinan pengrajin dari kota Gudeg yang terkenal kain batiknya. Batik yang dijual belikan dalam kawasan Malioboro tidak hanya berupa pakaian saja, melainkan juga berbentuk aksesoris batik antara lain tas batik, dompet batik, blankon, kipas, dan aksesoris batik lainnya. Pedagang kaki lima di kawasan ini telah sekian puluh tahun menempati sepanjang jalan Malioboro sehingga memiliki daya tarik sendiri. Kemudian tak kalah menariknya kawasan ini kaya akan seniman jalanan atau pengamen yang jumlahnya ratusan. Kawasan ini merupakan tempat berekspresi seniman jalanan yang cukup memberi pemandangan unik khas Malioboro. Kemudian pemandangan yang tak kalah menarik lainnya yaitu warung lesehan yang memanfaatkan trotoar jalan dengan membangun warung-warung makan yang banyak menyajikan masakan khas Jogja, gudeg, nasi tempe penyet, nasi kucing, dan lainnya yang rasanya enak khas Jogja. Pemandangan indah kawasan Malioboro ditandai dengan maraknya toko oleh-oleh yang menjajakan aneka makanan khas Yogyakarta, terutama bakpia patok, yangko, geplak, dan peyek tumpuk. Sehingga tak heran sepanjang kawasan ini toko oleh-oleh mudah dijumpai. Perjalanan menjelajahi kawasan Malioboro memang sungguh mengasyikkan. Di malam hari, kawasan ini penuh sesak dengan wisatawan dan seniman jalanan, sehingga jalan-jalan trotoar yang sempit oleh pedagang kaki lima maupun pejalan kaki dipadu kendaraan yang lalu lalang dengan ruang jalan raya utama yang sangat sempit. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai ratusan setiap menitnya. Menelusuri kawasan Malioboro penuh hiruk-pikuk suara klakson kendaraan bermotor, dipadu suara pedagang kaki lima yang menawarkan dagangannya, suara dendang lagu dari kaset atau CD plus dendang lagu dari seniman jalanan membuat kawasan Malioboro tambah semarak. Asyik memang berwisata di Malioboro, namun tidak bisa bebas melenggang bagi pejalan kaki, mengingat trotoar sudah banyak dipakai untuk pedagang kaki lima. Pura Wisata telah dikenal sebagai pusat rekreasi keluarga terpadu yang kita dapat ditemukan di tengah kota Yogyakarta. Peraih penghargaan Muri, Ramayana Ballet menyajikan pertunjukan legendaris yang spektakuler, ditampilkan setiap malam sejak tahun 1976 dengan konsep yang menakjubkan. Kostum yang mempesona dikombinasikan dengan budaya tradisional dan kontemporer, semua dalam satu panggung terbuka yang megah, yaitu di Pura Wisata Yogyakarta. Terdapat 500 kursi di udara terbuka yang siap memberikan kenyamanan untuk hiburan kelas dunia dan diakui dunia internasional yang dipertunjukkan pada malam hari, dipadukan dengan pintu masuk yang dramatis dan pemandangan eksotis. Pertunjukan Ramayana Ballet, teater terbuka dilaksanakan setiap malam mulai pukul 8 malam hingga pukul setengah 10. Pemenang Guinness Book of Indonesia Record atau MURI 2001 untuk pertunjukan Ramayana Ballet terbaik di Yogyakarta telah melakukan pertunjukan setiap malam selama 29 tahun terus-menerus. Pertunjukan Ramayana Ballet menjadi daya tarik yang terkenal bagi dunia wisata Yogyakarta. Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di Kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Dari Dewi Kausalya lahirlah Sang Rama. Dari Dewi Kekayi lahirlah Sang Bharata. Dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Sang Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta, putri Prabu Janaka.
Dengan membawa Dewi Sinta, Rama dan Laksmana kembali pulang ke Ayodhya. Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Atas permohonan Dewi Kekayi, sang Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Bharata. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Sang Rama. Dalam masa pengasingannya di hutan, Rama dan Laksmana bertemu dengan berbagai raksasa termasuk Surpanaka. Surpanaka mengadu kepada Rawana bahwa ia dianiaya. Rawana menjadi marah dengan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan Laksmana, kemudian dengan tipu muslihat ia menculik Sinta, istri sang Rama. Dalam usaha penculikannya, Jatayu berusaha menolong namun tidak berhasil sehingga ia gugur. Rama yang mengetahui istrinya diculik mencari Rawana ke kerajaan Alengka atas petunjuk Jatayu. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Sugriwa, sang raja Kiskinda. Atas bantuan sang Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya Subali. Untuk membalas jasa, Sugriwa bersekutu dengan sang Rama untuk menggempur Alengka. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara menggempur Alengka. Rawana yang tahu kerajaannya diserbu mengutus para sekutunya termasuk putranya Indrajit untuk menggempur Rama. Nasihat Wibisana diabaikan dan ia malah diusir. Akhirnya Wibisana memihak Rama. Dengan senjata panah, Brahmasastra yang sakti, Rawana gugur sebagai ksatria. Setelah Rawana gugur, tahta kerajaan Alengka diserahkan kepada Wibisana. Sinta kembali ke pangkuan Rama. Rama, Sinta, dan Laksmana pulang ke Ayodhya dengan selamat. Selain menjadi objek wisata, Ramayana Ballet Purawisata dapat menjadi salah satu alternatif objek observasi bagi dunia pendidikan karena para generasi muda, pelajar dapat mempelajari cerita sejarah Rama Sinta yang terpahat di relief Candi Prambanan dengan suguhan yang atraktif dan mudah dipahami, serta dapat membangkitkan rasa cinta dan menjaga kelestarian budaya bangsa.